Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai prospek dan pengembangan teh di Sukabumi. Nama saya Mutia Mivia dengan NIM J 0412221109. Saya Kilaul Nuhan Syabaki dengan NIM J 0412221114. Saya Rinda Yunisa Anzelea dengan NIM J 0412221140. Saya Hafsah Punarahani dengan NIM J 0412221087. Dan saya Nabila Fikriya dengan NIM J 0412221091. Teh atau Camellia sinensis adalah tanaman perdu yang berdaun hijau yang digunakan sebagai bahan minuman teh. Tanaman teh pertama kali mulai dikenal di Pulau Jawa sekitar tahun 1690. Tanaman teh diperkirakan berasal dari daerah pegunungan Himalaya dan daerah-daerah pegunungan yang berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, India, dan Birma. Tanaman teh dapat tumbuh dengan tinggi sekitar 6-9 meter. Di perkebunan, tanaman teh dipertahankan hanya sekitar 1 meter tingginya dengan pemangkasan secara berkala. Hal ini untuk memudahkan pemetikan daun dan agar diperoleh tunas-tunas daun teh yang cukup banyak. Tanaman teh umumnya mulai dapat dipetik daunnya secara terus-menerus setelah umur 5 tahun dan dapat memberi hasil daun teh yang cukup besar selama 40 tahun. Bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam teh dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada substansi fenol, terdiri dari katekin atau tanin dan flavanol. Yang kedua ada substansi bukan fenol, terdiri dari karbohidrat, pektin, alkaloid, klorofil dan zat warna lain, protein dan asam-asam amino, asam organik, resin, vitamin, serta substansi mineral. Yang ketiga ada substansi penyebab aroma, terdiri dari fraksi karboksilat, fenolat, karbonil, dan fraksi netral bebas karbonil. Yang terakhir ada enzim, terdiri dari invertase, amilase, oksimetilase, dan peroksidase. Temperatur dan kelembapan yang konstan adalah keadaan ideal untuk pertumbuhan tanaman teh. Dataran tinggi yang dingin merupakan tempat paling baik untuk memproduksi daun teh berkualitas tinggi. Provinsi-provinsi yang memproduksi teh paling banyak di Indonesia adalah Jawa Barat, yang mampu menyumbang sekitar 70% dari produksi teh nasional. Salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki kebun teh paling banyak adalah Sukabumi. Afdeling Sukabumi sebagai bagian dari Ranger Region 7 merupakan salah satu daerah percobaan perluasan budidaya teh. Tidak ada keterangan tanggal yang pasti dimulainya budidaya teh di Afdeling Sukabumi. Namun dapat disimpulkan bahwa munculnya perkebunan teh di Sukabumi sejalan dengan adanya perluasan budidaya teh yang dilakukan Jacobsen pada tahun 1835. Kehadiran dan komposisi penduduk Eropa membawa dampak yang sangat besar dalam perubahan Sukabumi menjadi sebuah kota praja. Teh adalah minuman yang populer. Produksi teh global secara keseluruhan, baik itu teh hitam, teh hijau, dan teh instan mencapai 5,5 juta ton di tahun 2016. Berarti meningkat sekitar 4% jika dibandingkan tahun 2015. Namun, peningkatan produksi teh tersebut berbanding terbalik nih dengan rendahnya harga teh dan biaya produksi yang tinggi. Sehingga diperlukan diversifikasi produk agar mampu meningkatkan nilai tambah dan nilai jual teh. Teh itu mempunyai banyak khasiat dan manfaat, sehingga teh telah banyak diaplikasikan dan dimanfaatkan seperti pada industri pangan, industri farmasi, dan industri kosmetik atau kecantikan. Pada industri pangan, banyak produk turunan teh seperti es krim yang berasal dari teh hitam dan teh hijau, lalu biskuit yang berasal dari matcha tepung atau teh hijau, lalu ada mie yang berasal dari tepung hijau,
Kemudian ada pati beras udang yang berasal dari kandungan teh hitam yaitu polifenol, roti yang berasal dari kandungan teh hijau yaitu katekin, dan pati gandum dan sebagainya. Lalu pada bidang industri farmasi sendiri, banyak sekali kandungan dari teh yang dapat diolah dan dijadikan produk yang baik bagi kesehatan. Contoh produk tersebut adalah teapenon yang berasal dari ekstrak teh hijau dan katekin yang berfungsi mencegah infeksi bakteri dan virus, lalu menjaga kulit tetap sehat dan mengurangi bau tak sedap pada mulut. Lalu ada produk Zhou Green Tea Extract yang berasal dari ekstrak teh yang kaya akan polifenol, katekin, dan kafein yang berfungsi sebagai antioksidan dan meningkatkan fungsi otak. Polifenol yang terkandung dalam teh selain dapat menjadi bahan farmasi, juga dapat dimasukkan ke dalam produk kecantikan loh, karena memiliki efek yang baik bagi kulit, seperti mencegah penyakit pada kulit. Lalu, antioksidan yang terkandung dalam teh juga dimanfaatkan nih sebagai anti penuaan dan mengurangi keriput pada kulit, mengurangi peradangan, dan kulit terbakar. Sehingga kandungan teh banyak digunakan di dalam industri kecantikan. Produk kecantikan yang dihasilkan dari kandungan teh seperti sunscreen, sabun mandi, body scrub, pelembab, pasta gigi, foundation, dan penyegar mulut. Kota Sukabumi berhubungan erat dengan perkembangan perkebunan teh, sehingga menjadi salah satu faktor penarik penduduk di sekitar untuk datang ke Sukabumi. Tanaman teh dapat dimanfaatkan dari daun bahkan tangkainya. Tidak hanya sebagai produk minuman saja, teh dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan yang unik dan menarik. Kayu pohon teh yang telah tua dapat dijadikan kerajinan yang memiliki nilai jual seperti meja, kursi, dan lampu hias. Tidak hanya itu, teh yang telah diolah menjadi bubuk teh juga dapat dijadikan kerajinan yang bernilai jual, mulai dari celengan hingga plakat resmi institusi. Daun teh dapat berupa teh hitam, hijau, putih, dan teh oolong. Teh hitam dapat dibuat menjadi minuman yang sering kita konsumsi, seperti bubuk teh, teh instan, teh celup, bahkan teh dalam kemasan yang berbentuk kotak maupun botol. Sama halnya dengan teh hitam, teh hijau juga banyak dimanfaatkan dalam industri minuman, seperti dalam pembuatan jasmine tea, fruit tea, serta minuman dalam kemasan. Keberadaan perkebunan teh di Sukabumi menjadi faktor penarik penduduk di sekitar untuk datang ke Sukabumi. Wilayah ini akhirnya tumbuh dengan sistem hukum dan berkembang ke arah kosmopolitan dan pusat perekonomian. Kehadiran dan komposisi penduduk Eropa membawa dampak besar dalam perubahan Sukabumi menjadi sebuah Jimenti atau kota praja. Kebijakan desentralisasi dan perubahan pemerintahan negeri atau Besturserforming memberi ruang bagi mereka untuk menjadikan Sukabumi sebagai daerah otonom. Arsip-arsip yang tersedia menunjukkan bahwa geliat kehidupan ekonomi di wilayah Sukabumi dikendalikan dari kota Sukabumi. Dari sekian banyak perkebunan teh di Afdeling ini, ada beberapa perkebunan yang sangat terkenal, seperti perkebunan teh Parakan Salak yang berkembang menjadi perkebunan teh paling maju dan produknya terkenal diproduksi oleh PT Perkebunan Nusantara 8 yang telah lama melakukan ekspor teh ke mancanegara dengan merek teh Walini. Tetapi sayangnya, beberapa tahun terakhir, pabrik ini sudah berhenti beroperasi. Ada baiknya kawasan pabrik teh Parakan Salak dilestarikan sebagai tempat tujuan wisata sejarah. Misalnya, menjadi Museum Perkebunan Nusantara, mengingat disinilah perkebunan dan pengolahan teh modern pertama yang kemudian merajai pasar teh dunia. Lalu, ada perkebunan teh Sinagar Cirohani, Boal Parah, Tenjo Ayu, Perbawati, dan Artana yang dapat dikembangkan beriringan dengan kemajuan teknologi yang sudah sangat canggih.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Teh Camellia sinensis adalah tanaman perdu berdaun hijau yang berasal dari daerah pegunungan yang berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, India, dan Burma. Pertama kali mulai dikenal di Pulau Jawa sekitar tahun 1690. Berdasarkan bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam teh, dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu substansi fenol, substansi bukan fenol, substansi penyebab aroma, dan enzim. Lalu, daun teh berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu teh hitam, teh hijau, teh putih, dan teh oolong. Dalam pemanfaatannya pun, tiap jenis ini juga berbeda-beda. Tanaman teh dapat dimanfaatkan dari daun sampai tangkainya. Teh juga mempunyai banyak sekali khasiat dan manfaat, sehingga teh telah banyak diaplikasikan dan dimanfaatkan pada industri pangan, industri farmasi, industri kosmetik, dan kecantikan. Oleh karena itu, menyebabkan teh termasuk salah satu tanaman berproduktivitas tinggi. Kebutuhan teh secara global juga relatif meningkat. Produksi teh secara global juga selalu meningkat. Namun, peningkatan produksi teh tersebut berbanding terbalik dengan rendahnya harga teh dan biaya produksi yang tinggi, sehingga diperlukan diversifikasi